A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu nazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yasharah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqatnal arda syaqqah fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sahhat yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yaghnih wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya
Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-sekali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia, manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Dan pada hari itu pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah. Malam ini kita bisa berkumpul bersama saya Ponco Bono dan saya Arifah Lubai di AMP Taklim. Halo Karina. Waduh, ini saya udah lama gak ketemu kamu. Terakhir ketemu kamu itu kamu belum berhijab. Sekarang udah berhijab. Ada apa ini? Luar biasa nih perubahannya nih. Nggak ada apa-apa Om. Alhamdulillah baik. Perubahan Karina sampai sekarang ini ya memenuhi kewajiban sebagai perempuan aja. Alhamdulillah syukur. Insyaallah. Oh iya, apa kabarnya Bapak kamu, Pak RT, Pak Sopyan? Alhamdulillah baik. Om Ponco udah lama banget nggak main ke sana. Saya udah lama gak ketemu Bapak loh. Udah hampir setahun. Main-main ke rawa bebek. Insya Allah kalau kasih kesempatan ya. Amin. Nanti ya Bapak serundang Om ke rumah. Ya ntar saya hubungin. Bapak ada nggak malam ini? Bapak alhamdulillah ada harusnya. Ada ya harusnya? Ada.
Oke, mudah-mudahan ada ya. Nanti ketemu sama Bapak. Alhamdulillah. Kita malam ini ketemu sama teman-teman kita juga ya. Oh iya, ada teman-teman kita di sana. Di Zoom meeting ada siapa itu? Ada Pak Sopyan. Oh, Pak Sopyan ada juga. Oh, ada Bapak. Ada Pak Uyuy. Ada Om Aris. Oh, ada Pak Aris. Juragan, selamat malam Juragan. Assalamualaikum. Terus ini rame banget Om, pada ngumpul semua, senang banget ya. Iya. Wah, selain itu kita juga ada teman-teman kita nih di live streaming ya? Live YouTube? streaming di YouTube. Mungkin sapa kita dulu. ya. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga semua yang ada yang nonton malam ini Sehat selalu. sehat selalu, panjang umur, Amin, ya Allah. dilimpahkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya ya. Doa-doa yang terbaik. Alhamdulillah. Begitu juga buat kita ya Om. Amin. Amin. Karina Pak Rifan ya Om manggilnya. Terserah. Aku biasanya dipanggil Karina. Jadi kalau misalkan di luar atau di dalam peran kayak udah kebiasaan Karina sih. Ya udah. Om enaknya manggilnya apa? Panggil Arifah? Karina aja ya. Oke, boleh. Malam ini kita temanya apa nih? Tema kajiannya? Tema kajiannya kalau nggak salah kita ngebahas surah Abasa ya Om ya? Ya, juz 30 surat Abasa. Karina tahu nggak apa aja tuh yang ada di dalam isinya tuh? Tafsirannya apa aja? Belum tahu sih Om. Om Ponco tahu nggak? Masa gitu aja nggak tahu? Saya juga lebih nggak tahu. Samanya dong. Nah, untuk itu makanya kita mau tanya nih sama, kebetulan udah ada nih Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Abu Fida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Ustadz, Ya, sehat selalu semoga Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, insyaallah. ya alhamdulillah Ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz malam ini mau bahas juz 30 surat Abasa nih Pak Ustadz. Betul. Saya ini sama teman-teman semua belum mengerti, belum tahu tafsiran yang ada di dalam surat Abasa juz 30 itu. Mungkin Pak Ustadz berkenan untuk menjelaskan pada kita semua supaya kita mendapatkan pencerahan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya? Masya Allah. Ya insyaallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan liqa kita, pertemuan kita, majelis kita pada malam hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, akhirnya kita bisa bertemu kembali di malam Jumat ini, Masya Allah ya, yang mana teman-teman sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang sudah ditunggu-tunggu. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, 6 bulan sebelumnya
itu sudah bermohon kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan lagi, ya Allah. Perjumpakan kami. Pertemukan lagi kami kembali dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelumnya. Nah, ini nggak tahu sama dengan kita tuh bagaimana itu. Kira-kira teman-teman sudah berdoa dari berapa bulan sebelumnya? Mudah-mudahan 6 bulan yang lalu. Atau 3 bulan. Jangan sampai mau masuk bulan Ramadan kaget. Saat teman-teman bilang, udah bayar puasa belum? Loh, emang udah mau puasa aja? 3 hari lagi. Subhanallah. Nah, hati-hati, ini tandanya apa? Tandanya bulan Ramadannya nggak ditunggu-tunggu sama dia. Ya. Tandanya bulan Ramadannya nggak dinanti-nanti oleh dia. Oleh karena itu mumpung ini masih di bulan Rajab ini, ya, sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, maka kita kemudian perlu mempersiapkan diri kita. Betul-betul memahami apa sih hakikat dari bulan Ramadan itu, apa sih sebetulnya yang kemudian keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu seperti apa. Nah, salah satu persiapan kita adalah dengan yang kita lakukan sekarang ini. Ini Masya Allah. Ya, sekarang sudah ANP Ta'lim ini luar biasa ini perkembangannya. Udah ada studio sekarang malahan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Saya pun dikirimi kamera ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi baru nyoba hari ini juga. Alhamdulillah aman ya. Mudah-mudahan suara juga aman ini. Nih jazakumullah khair nih pada Juragan dan lain-lain teman-teman juga. Jazakumullah khair. Baik. Salah satu persiapan kita untuk masuk di bulan Ramadan adalah tentunya mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih dekat dengan Al-Quran. Saya baru tadi siang, Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Di tengah keterbatasan ini, tadi siang itu kami baru mendeklarasikan ISKI, Ikatan Sarjana Al-Quran Indonesia. Jadi Sarjana Al-Quran Indonesia sekarang bersatu. Betul-betul kita kemudian mengambil tanggung jawab untuk membumikan Al-Quran di Indonesia ini, untuk kemudian memperkenalkan, kemudian mengajak semua lapisan masyarakat kita yang muslim dan mukmin tentunya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih memahami Al-Quran. Dan momentum ini pas banget. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ini kalau udah masuk bulan Ramadan biasanya yang nggak biasa pegang Quran, bulan Ramadan megang juga itu, ya, megang juga. Nggak tahu dibuka atau enggak belum tentu, tapi minimal dia megang. Kemana-mana dia bawa Quran, kemana-mana dia jalan dengan membawa Al-Quran itu. Nah, kan malu kalau nggak dibaca. Nah, cara kita adalah bagaimana momentum ini kita manfaatkan, yaitu dengan lebih memahami Al-Quran. Mentadabburi isi dari Al-Quran. Bukan hanya kemudian kita hanya menghafal saja. Ada satu kisah yang disampaikan tadi oleh Ki Abdullah. Beliau itu mantan penasihat KPK. Tadi juga hadir dalam deklarasi, Masya Allah, dan jadi Dewan Penasihat juga di Ikatan Sarjana Al-Quran Indonesia. Beliau mengatakan pada saat beliau mengajar di Singapura, ya, dari tempat beliau tempat tinggalnya menuju ke kampusnya, itu sebelum ke kampus biasanya beliau makan dulu katanya. Makan dulu di warteg. Ya, wartegnya warteg Singapura, beda dengan warteg kita pastinya, begitu ya. Wartegnya warteg Singapura. Itu jaraknya sekitar 600-700 meter. Pada saat beliau berjalan untuk menuju makan siang itu, sebelum mengajar, beliau melewati satu rumah, dan di rumah ini tiba-tiba ada yang menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau otomatis menjawab. Ya. Tetapi pada saat dilihat, tidak terlihat penghuni rumah itu yang mana begitu. Akhirnya beliau lewat. Pada saat beliau pulang untuk mengajar, dari pulang kembalinya lewat rumah lagi. Rumah itu lagi. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Nah, kali itu beliau berhenti barang sejenak, melihat ke jendela, melihat ke pintu, melihat ke pagar begitu. Kira-kira siapa ini yang mengucapkan salam sama beliau ini? Dan akhirnya beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak kelihatan orangnya. Akhirnya beliau pulang. Deg-degan lumayan, coba teman-teman. Tiba-tiba lagi jalanannya sepi, nggak ada siapa-siapa, ada yang negur, Assalamualaikum. Itu pasti lihat kita otomatis ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan. Kalau nggak ada orang, walaupun siang-siang, itu rasanya akan ada rasa khawatir begitu ya, khawatir, takut pasti. Nah, ini beliau rasakan juga. Saat lewat ketiga kalinya di tempat yang sama, lagi-lagi ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saat itu beliau menjawab tapi mempercepat langkahnya. Waalaikumsalam, tek 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 jalan begitu. Ya.
Dan di ujung jalan ternyata bertemu dengan orang Singapura gitu, papasan. Melihat wajah beliau yang sedikit ketakutan, kemudian orang Singapura ini menyapa, Pak Ci, ada apa katanya? Ada apa? Enggak, itu saya lewat rumah di sana tadi, di jalan itu. Sudah 3 kali nih katanya. Dan selalu ada yang mengucapkan salam kepada saya. Mengucapkan salam. Tapi saya nggak tahu orangnya yang mana. Oh, kata orang Singapura itu. Ya, di sana memang rumah orang Melayu. Kalau di Singapura katanya kalau dikatakan orang Melayu itu pasti Muslim, begitu ya. Rumah orang Melayu. Biasanya tamu-tamu yang datang juga tamu-tamu orang Melayu semua dan selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sehingga burung nuri yang ada di sana pun akhirnya pandai mengucapkan salam. Assalamualaikum, begitu. Ternyata yang mengucapkan salam selama ini kepada beliau itu 3 kali itu burung. Burung yang mengucapkan salam. Pantas nggak kelihatan orangnya yang mana. Ternyata yang mengucapkan salam adalah seekor burung. Begitu. Nah, apa intisari dari yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya. Jangan sampai kita ini orang Islam, ya, kita mengaku mukmin, orang beriman kepada Allah, itu menghafal Quran itu layaknya hanya burung nuri atau burung beo, ya, yang kemudian mengucapkan salam tanpa paham dengan apa yang dia ucapkannya. Bisa dipahami ini ya. Ya. Jadi jangan sampai kita baca Quran, kita hafal ayat-ayat, tapi kemudian kita tidak mentadaburinya. Kita nggak paham dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Kita nggak paham dengan ayat-ayat yang keluar dari lisan kita. Subhanallah. Inilah kenapa kemudian kita perlu memahamkan diri kita. Anggaplah kita sama-sama belum paham bahasa Arab misalnya, ya. Oleh karena itu pada saat membaca satu surat, baca juga terjemahannya. Bukan hanya terjemahannya tetapi masuk ke tafsirnya sehingga kita paham surat-surat yang kita baca dan pada saat kemudian ada imam yang membacakan, kita menjadi makmumnya, maka kita bisa paham apa yang dibaca oleh imam tersebut. Jadi suasana hati kita nyambung dengan suasana hati imam. Jangan sampai imam membaca, bacanya sudah bagus, tapi suratnya panjang-panjang sehingga kita nggak paham dengan apa yang dibaca. Karena itu kita sedang mencoba mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. InsyaAllah apabila diizinkan oleh Allah dan kemudian bisa terus diberikan kesehatan, maka kita akan lanjut terus juz 30 ini sampai selesai, sampai beres. Gitu. Karena kita akrab sekali dengan juz 30 ini ya. Baik, teman-teman yang rahmati Allah, malam ini kita akan coba untuk mengupas satu surat. Ya. Satu surat yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah, ya, Makkiyah, surat Makkiyah. Surat ke-80 yang isinya ada 42 ayat. Surat Makkiyah masuk dalam kategori Makkiyah. Surat ke-80 ada 42 ayat. Surat ini dinamakan dengan surat Abasa atau bermuka masam. Tadi sedikit sudah disampaikan di di awal oleh korek kita tadi, ya, pada saat menerjemahkan. Tapi kita akan menyelami lebih dalam. Mudah-mudahan dapat feel-nya, mudah-mudahan kita paham pada saat surat ini turun seperti apa dan apa isinya sebetulnya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa surat-surat yang Makkiyah, ya, itu biasanya berisi tentang akidah. Maka jangan heran kalau surat-surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang neraka, banyak bicara tentang surga, tentang hari kiamat, ya, tentang tauhid dan lain-lain. Karena memang masih berkutat di pusaran akidah. Ya. Baik, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad SAW bermuka masam, kata Allah. Jadi pada saat turun, jadi begini. Ada Abdullah bin Umi Maktum, ya, Ibnu Umi Maktum kalau kita singkatnya. Ya. Beliau ini adalah orang yang mohon maaf ya, yang buta begitu, yang buta. Jadi al-a'ma di dalam surat ini anja'ahul a'ma. Ada kemudian yang datang karena telah datang seorang yang buta al-a'ma datang kepada Rasulullah SAW. Posisinya saat itu Rasulullah SAW itu sedang berdakwah kepada 4 orang pemuka Quraisy. 4 orang pemuka Quraisy, ya. Ada Ubay bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Abu Jahal bin Hisham, dan kemudian satu lagi ada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ada 4 pemuka Quraisy pada saat itu. Nah, di dalam metode dakwah memang Rasulullah SAW tidak salah dalam metodenya.
Kalau pemuka-pemukanya ini bisa kemudian didakwahi, diberikan yang namanya pengetahuan tentang Islam, maka kalau mereka masuk Islam, ini yang belakang ikut ini. Pengikut-pengikutnya pun pastinya akan mengikuti yang namanya apa? Yang namanya pemuka-pemuka Quraisy ini. Nah, ini dia, ya. Jadi dia akan otomatis mengikuti pemuka Quraisy. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam metode itu tidak salah sama sekali. Namun memang saat itu ada seorang yang hadir di sana, datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW. Ya, dikatakan apa? Ya, bahwa yang namanya Ibnu Ummi Maktum itu berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsyidni ya Muhammad." Ya Rasulullah, arsyidni. Wahai Rasulullah, berikanlah aku petunjuk. Berikan aku petunjuk. Karena Ibnu Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, maka Ibnu Ummi Maktum ini nggak bisa melihat bahwa Rasulullah SAW saat itu sedang berbicara kepada 4 pemuka Quraisy, begitu. Kepada 4 pemuka Quraisy, ya. Saat itu Rasulullah kemudian dinamakan Abasa wa Tawalla, Abus. Abus itu artinya berkerut keningnya. Baik. Iya, bismillah. Ini sambungan internet saya kira-kira bagaimana ini? Soalnya sepertinya agak freeze ini kameranya. Aman? Aman kok, Pak Ustadz. Bisa jelas kelihatan, Pak Ustadz. Dan aman ya? juga. Aman, Pak Ustadz. Baik, baik. Soalnya di saya nge-freeze semua ini, takutnya nanti ngomong panjang, ya ngomong sendiri jadinya. Subhanallah. Mohon maaf, musikum wa yanasib taqallah. Baik, saya lanjutkan. Jadi saat itu yang namanya Ibnu Ummi Maktum itu nggak melihat, tidak melihat Rasulullah sedang berbicara kepada 4 orang ini. Maka kemudian Rasulullah pun berkerut dahinya. Abus itu berkerut dahinya. Berkerut. Agar ada rasa nggak suka begitu. Ini orang mungkin begitu ya di dalam hati beliau. Ya, tapi kemudian Allah turunkan yang namanya ayat tersebut. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, kata Allah. Ya, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, ya barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi Allah menegur Rasulullah SAW, ya, Allah menegur Rasulullah begini, ya, wahai Muhammad, engkau jangan kemudian, ya, itu berdakwah hanya kepada orang-orang yang kau anggap pemuka-pemukanya, terhadap orang-orang kaya aja. Sementara ada orang miskin yang buta yang datang kepada engkau, dia tuh ingin mensucikan hati dia itu. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dirimu, tapi engkau kemudian malah bermuka masam. Oh ya dzakaru fatanfa'ahu dzikra, ya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Jadi jelas ini, dia ingin mendapatkan pengajaran, dia ingin kemudian bertanya tentang sesuatu, ini jelas sekali, ya. Amma man istagna, kata Allah. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, lihat, fa antallahu tasadda, maka kamu melayaninya. Kalau engkau lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mentang-mentang ini orang Quraisy itu adalah orang-orang para pemuka yang kaya-kaya, ya. Engkau melayaninya. Lah ini ada orang buta yang mana orang ini ingin mensucikan hatinya, membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dan dia ingin bertanya kepada engkau, betul-betul ingin mendapatkan pelajaran, ya, yang mana kemudian dengan pengajaran itu memberikan manfaat kepada dirinya. Kok engkau bermuka masam? Ya. Ini kata Allah, ya. Wa ma 'alaika alla yadzakka. Padahal tidak ada celaan atas dirimu atau atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya beriman. Jadi maksudnya apa? Bahwa kalau seandainya orang-orang Quraisy ini, yang 4 orang ini, nggak mau beriman juga, itu Allah nggak nyalain engkau, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu kira-kira. Ya. Jadi Allah tuh nggak bakal nyalain engkau. Mereka nggak mau ini karena yang namanya hidayah itu adalah domainnya Allah. Yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Begitu. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan.
Wa ma 'alaika alla yadhakka wa amma man ja'aka yas'a. Dikatakan bahwa apa? Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha. Nah, ini teman-teman ada yang namanya, kalau kita lihat di sini pada saat kita belajar tafsir begitu ya, setiap kata-kata yang ada dalam Quran itu mempunyai arti yang luar biasa. Ya, arti yang luar biasa. Di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah ja'aka, ya, ja'aka. Orang yang mencari ilmu, yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu mempunyai tiga karakter itu. Yang pertama dia ja'aka, mendatangimu, ya. Kemudian dia yas'a, ya, datang padamu dengan bersegera. Datang dan bersegera. Wahwa, ya, dan yang ketiga adalah yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Dia betul-betul mendatangi majelis ilmu seperti apa yang kita sekarang lakukan ya. Majelis ilmu karena memang masa pandemi maka kita tidak bisa bertemu dengan langsung. Tapi tetap kemudian kita membuka laptop kita, handphone kita untuk kemudian mendapatkan pengajaran. Ya, ini karena apa? Karena kita mendatangi ilmu itu. Yang kedua, kita ingin bersegera, dengan bersegera. Orang kalau nggak tahu sesuatu itu ingin segera tahu kan begitu ya. Apalagi ini permasalahan akhirat kita. Dan ketiga, wahwa yakhsha. Dia ingin tahu ini karena dia takut kepada Allah. Khawatir kalau kemudian dia tidak dia tidak segera untuk mencari tahu tentang agamanya, dia khawatir dia bisa wafat dalam keadaan jahil. Dalam keadaan dia tidak paham dengan agamanya. Sehingga dia takut pertemuan dengan Allah itu dalam keadaan jahil. Nah, ini dia. Wahwa yakhsha fa'anta anhu talaha, kata Allah. Ya. Maka kamu mengabaikannya. Ada orang yang betul-betul takut sama Allah, pengen tahu sesuatu, mendatangi Rasulullah SAW, malah diabaikan. Sibuk dengan orang-orang yang belum tentu Allah berikan hidayah kepada mereka itu. Ya, dan nggak ada celah bagi Rasulullah kalau orang-orang itu nggak beriman kepada Allah, nggak ngaruh gitu kira-kira, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalla, kata Allah. Sekali-sekali jangan gitu, kata Allah. Ya. Innaha tazkirah. Sekali-sekali jangan gitu. Yang demikian ini sungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah satu peringatan. Innahu tazkirah. Wa man syaa'a dzakarah, kata Allah. Ya, lihat ya. Maka dikatakan barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya ya. Fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an maksudnya di sini ya. Kemudian dikatakan marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah ya. Dan yang ditinggikan lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'aidi safarah kiraman bararah. Allah ya. Bahwa di tangan para penulis atau malaikat-malaikat yang dimaksudkan di sini ya, yang mulia lagi berbakti. Masya Allah. Jadi Allah itu pernah menegur Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan kekeliruan, namun langsung diingatkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah. Salah satunya di Abbasah ini. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 6 atau 7 kekeliruan yang pernah dilakukan dan kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat cara Allah menegur kekasihnya itu berbeda sekali. Contohnya misalnya di dalam surat At-Taubah gitu ya. Dalam surat At-Taubah misalnya Allah menegur Rasulullah SAW. Afallahu anka liman azinta lahum. Afallahu anka liman azinta lahum, kata Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Allah menegur Rasulullah ada satu kekeliruan, tapi dimulai dengan kata-kata afallahu anka. Allah sudah memaafkan dirimu. Allah sudah memaafkan engkau. Jadi memaafnya di depan dulu. Ya, di depan dulu. Allah sudah memaafkan engkau, kemudian dikatakan lima azinta lahum. Ya. Wahai Muhammad, kenapa engkau izinkan mereka untuk tidak berperang? Kenapa engkau izinkan mereka untuk ini? Kenapa engkau izinkan mereka untuk itu? Gitu, ya. Tapi afallahu anka. Allah sudah mengatakan, Allah maafkan kamu. Sudah ampuni kamu. Sudah memaafkan kamu. Masya Allah. Lihat, kalau kita beda, ya. Dasar kamu begini orangnya, dasar begitu, dasar begini, ya udah aku maafin. Subhanallah. Maafinnya di belakang kan? Dasar kamu begini tapi marah-marah dulu di depan.
Kalau Allah tidak, dengan lembut sekali. Dikatakan bahwa sungguhnya Allah sudah memaafkan kamu, Allah sudah memaafkan kamu. Masya Allah. Lihat ini. Al-Quran mengajarkan kepada kita teman-teman untuk tidak menjadi orang yang sombong, untuk tidak menjadi orang-orang yang takabur, untuk tidak menjadi orang-orang yang merasa lebih dirinya daripada orang lain. Ya, mentang-mentang udah sholat, mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah pakai jilbab, terus kemudian lisannya ini tajam kepada orang yang belum sholat, belum ngaji, belum pakai jilbab. Padahal belum tentu nanti, belum tentu. Jangan-jangan yang sekarang belum menutup auratnya, nanti pada saat wafat dia yang paling menutup aurat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu bagaimana kita? Jangan-jangan yang sekarang belum sholat itu, atau masih bolong-bolong sholatnya, nanti pada saat wafat, ternyata dia yang paling menjaga sholatnya, bahkan tahajudnya, bahkan sholat-sholat sunnah yang lain. Dibandingkan dengan kita. Karena kita sibuk untuk menilai orang lain. Sibuk untuk menghakimi orang lain. Sibuk untuk mencari-cari aib orang lain. Sementara orang lain yang kita hakimi, yang kita bicarakan, yang kita buka aibnya, ternyata orang itu sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya bagaimana caranya? Salah satunya dengan belajar tafsir. Dia ikut kajian, dia diam-diam, nggak diposting-posting, misalnya begitu ya. Tapi dia betul-betul mengikuti kajian-kajian. Betul-betul mencoba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini dia. Ya. Dan dikatakan kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyembunyikan surat di dalam Al-Quran, maka surat Abasa ini adalah surat yang akan disembunyikan oleh Rasulullah. Betul? Ya. Tapi kan tidak. Rasulullah menyampaikan. Rasulullah itu nggak binafsi. Nggak hanya di atas keinginan dirinya. Tidak. Apa yang diberikan oleh Allah, diturunkan wahyu itu melalui Jibril alaihissalam, diberikan kepada Rasulullah, maka disampaikan. Kalau surat ini Rasulullah mau tidak sampaikan, itu bisa aja. Kan malu Rasulullah. Ditegur oleh Allah, kan begitu ya. Bahkan ya Ibnu Ummi Maktum pun nggak tahu. Nggak tahu kalau Rasulullah bermuka masam, nggak tahu. Tapi lihat, Rasulullah SAW menyampaikannya untuk menjadi pelajaran bagi Rasulullah SAW dan bagi kita tentunya. Menjadi pelajaran. Ya. Apakah setelah itu Rasulullah benci kepada, nih gara-gara Ibnu Ummi Maktum nih? Enggak. Bahkan Rasulullah makin sayang sama Ibnu Ummi Maktum. Sampai-sampai kalau bertemu dengan dirinya, Rasulullah mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang nih yang gara-gara dia ini Allah menegurku. Ya, Masya Allah. Selamat datang. Yang gara-gara dia nih Allah menegurku. Makin sayang dipeluk oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin nggak begitu. Gara-gara ente nih. Gara-gara antum nih. Gara-gara ini saya dimarahin. Gara-gara antum nih. Saya jadi kena omel nih. Sama juragan. Dan macam-macam itu kan. Gara-gara. Ini enggak. Ya, Rasulullah malah tambah cinta kepada Ibnu Ummi Maktum. Tambah cinta luar biasa. Masya Allah. Sampai-sampai teman-teman. Ya, kalau seandainya Rasulullah sedang pergi berperang dengan pasukan mukmin, maka yang diberikan tugas untuk menjadi amir saat itu di Madinah adalah Ibnu Ummi Maktum. Bayangkan itu. Ya. Yang diberikan tugas untuk menjadi amir, ya, Amirul Mukminin pada saat Rasulullah perang itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Allah ya Karim. Bayangkan itu. Begitu cintanya Rasulullah SAW pada Ibnu Ummi Maktum, yang mana dengan dirinya ini malah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi bagian pertamanya. Jadi bagian pertamanya kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Sekarang bagian yang kedua itu di ayat 17 sampai 32 ya. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia kata Allah. Alangkah amat sangat kekafirannya. Jadi ada kata-kata di sana ma gitu ya. Ma akfarah kata Allah. Ma akfarah. Yang dimaksud dengan ma akfarah di sini ya adalah ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah itu takjub gitu. Sampai-sampai Allah mengatakan orang-orang nih manusia nih alangkah menakjubkannya kekafirannya itu. Ya.
Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Jadi di bagian kedua ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia tuh kufur nikmat banget sih. Kira-kira begitu, ya. Kurang apa lagi Allah sama manusia itu. Begitu, ya. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma sabila yassara, tsumma amatahu fa akhbara. Ya. Tsumma idza syaa'a ansarah, kata Allah. Allah itu menciptakan manusia hanya dari tetes mani. Air yang hina itu diciptakan manusia dari sana. Ya. Dan kemudian Allah menciptakannya, lalu Allah menentukannya. Ditentukan ini oleh Allah. Laki-laki atau wanita. Ditentukan kemudian yang namanya rizkinya, ajalnya, dan lain-lain. Allah tentukan itu kan. Ya. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Maksudnya dilahirkan ke dunia ini. Allah mudahkan jalannya. Kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Jadi Allah memberikan gambaran manusia itu akan seperti itu nantinya. Ya. Kemudian bila Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkannya kembali. Jadi manusia itu kalau diberikan gambaran oleh Allah, itu mau sombong apa sih? Diciptakan dari air yang hina. Ya. Kemudian Allah yang menentukan segalanya. Allah yang mudahkan dia untuk keluar dari rahim ibunya. Kemudian nanti Allah matikan dia dan Allah bangkitkan lagi. Semuanya tergantung Allah. Kalla, lagi-lagi Allah sebutkan dengan kalla. Ya. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sekali-kali jangan. Ya. Lama yaqdima amarah. Ya. Katakan bahwa apa? Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Usikum wa nafsi taqallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih, ya. Apa sih perintah Allah kepada kita itu? Kira-kira apa sih maksud Allah menciptakan kita hidup di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, teman-teman. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, sampai saat ini, kita sampai umur sekarang ini, di titik ini, ya, kira-kira berapa banyak waktu yang kita lewatkan untuk beribadah, berapa banyak waktu yang kita lewatkan untuk bersenda gurau, untuk main-main, untuk ketawa-ketawa, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, sekali-kali manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Belum lah, kok sombong. Lah kok malah merasa lebih dari yang lain, kata Allah. Falyanzuril insanu ila ta'amah, kata Allah. Ta'amih maksud kami, ya. Maka lihat, perhatikan, kata Allah. Allah perintahkan nih, perhatikan. Manusia perhatikan apa yang dimakannya itu. Kalau makan itu diperhatikan. Ya, jangan sampai memakan dari jalan-jalan yang haram, yang syubhat. Perhatikan. Karena makanan yang masuk ke tubuhnya itu akan mempengaruhi karakter dia. Akan mempengaruhi tindak tanduknya di dunia ini. Ya. Kalau misalnya dia makan dari hasil yang haram, ya, maka daging yang tumbuh di tubuhnya ini, ya, daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka daging tersebut yang akan menghalangi dia dari mendekatkan diri kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Jangan heran, makan uang haram, sholat jadi entar-entar, bahkan enggak. Jangan heran, puasa jadi males-malesan. Jangan heran, dengan Quran, dengan orang ngaji malah tutup kuping. Karena apa? Ada yang haram masuk ke dalam dirinya. Ya. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan, ya, anna sababnal ma'a sabba, kata Allah, ya. Maka kemudian sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, ma'a sabba, dari langit dicurahkan. Lihat deh, kata Allah. Lihat. Apel, ya, atau buah-buahan, jerukkah, duriankah, atau apalah buah yang kita suka itu, bisa sampai di meja makan kita untuk kita makan, itu kan panjang ceritanya. Nggak ujuk-ujuk langsung kan. Ya, nggak ujuk-ujuk itu.
Summa saqaqnal arda syaqqa, kata Allah. Ya. Jadi lihat, pada saat kemudian kita ingin makan sesuatu, Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian Allah belah bumi itu, ya, bisa dicangkul, dimasukkan biji-bijian itu, ya. Fa'ambatsna fiha habba, kata Allah. Dan kemudian kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi itu. Wa inaba wa qadba. Dan kemudian apa? Anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Dan kemudian zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulba. Namakan gulba ini adalah kebun, dibilang kebun, ya, kebun-kebun. Ya. Dan kemudian lihat anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat. Ya. Dan dikatakan wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Rumput-rumputan yang basah yang bisa dimakan ternak dan lain-lain, kata Allah. Dan yang jelas apa? Ya, mata'allakum wa li'an'amikum. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Coba pikirkan, kata Allah. Buah yang masuk ke dalam perut kita, ya, yang kemudian tumbuh, akhirnya bisa sampai di meja makan kita, itu panjang itu. Ditanam dulu oleh petaninya. Allah kemudian curahkan air hujan untuk mengairinya. Betul ya? Ya. Kemudian Allah belah bumi itu, ditumbuhkan biji-bijian. Kan naik itu langsung. Naik itu. Dari biji naik dia, akarnya ke bawah, batangnya ke atas. Allah yang jaga, kita tinggal plek makan selesai. Lah manusia itu kalau diberikan nikmat, terus diberikan nikmat, akhirnya dia nggak paham kalau itu nikmat. Coba cek, orang yang biasa makan buah di rumahnya, yang biasa makan ikan di rumahnya, yang biasa makan ayam di rumahnya, makan tiap hari makan, ya, makan nasi. Adakah dia bersyukur? Kadang-kadang lupa kalau itu nikmat yang Allah berikan dan itu panjang prosesnya. Gak simsalabim. Lihat terus kalau kita bergantung sama Allah, buat apa kita bermuka masam kepada orang lain? Kalau kita masih tergantung sama Allah, kenapa kemudian kita sombong dari manusia lain? Ini dahsyat ini. Al-Quran itu luar biasa. Allah itu luar biasa dalam memberikan pendidikan kepada kita. Itu adalah bagian ketiga, teman-teman, ya. Kemudian di bagian terakhir, ya, Allah mengingatkan kepada kita, ingat ini, kata Allah, fa idza ja'atis sakhah, kata Allah, ya. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, maksudnya apa? Tiupan sangkakala ini. Pada saat sangkakala yang kedua, an-nafkhul saniyah, tiupan yang kedua. Lihat, semua dibangkitkan oleh Allah. Kita akan dibangkitkan. Yang tadi dimatikan sama Allah, maka kemudian akan dibangkitkan. Dan pada saat dibangkitkan, saya akan mampir sedikit ini. Rasulullah SAW pernah pulang ke rumah, kemudian mendapatkan Siti Aisyah sedang menangis luar biasa. Nangis Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Aisyah, lima yubkik. Kenapa engkau menangis? Mada yubkik. Kenapa engkau menangis? Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku teringat dengan alam barzah. Aku teringat dengan alam barzah ya Rasulullah. Adakah alam, adakah waktu, adakah keadaan yang lebih dahsyat daripada alam barzah? Apa kata Rasulullah? Ada Aisyah. Ada. Ada ya Rasulullah, ada. Apa itu? Kapan itu? Keadaan seperti apa ya Rasulullah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi, kata Rasulullah. Ada satu hari di mana di hari itu, ya, di hari itu lihat, manusia itu akan lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Bahkan dari ibunya, bahkan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dari apa kemudian? Subhanallah. Dari istri dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Dan setiap orang dari mereka hari itu mempunyai urusan-urusan yang sangat menyibukkan. Mereka sibuk sama urusannya masing-masing. Nafsi. Urusan gua, urusan lo, begitu kira-kira. Ya.
Ada dalam satu hadis dikatakan, ada seorang ayah bertemu dengan anaknya pada saat dibangkitkan itu, bertemu. Kemudian ayah ini mengatakan, wahai anakku, aku adalah ayahmu waktu di dunia. Aku adalah ayahmu waktu di dunia. Dan anak ini saat itu kemudian memuji ayahnya. Wahai ayahku, engkau adalah ayahku yang baik. Engkau adalah ayah yang bertanggung jawab. Engkau adalah ayah yang mulia. Dipuji, dipuji, dipuji oleh anaknya ini. Sehingga senang hati ayahnya. Dan kemudian ayahnya mengatakan, wahai anakku, kalau begitu boleh enggak? Aku minta sedikit saja pahalamu, kebaikanmu untuk diberikan kepada aku hari ini. Sesungguhnya aku tuh khawatir amalku itu nggak cukup di hadapan Allah. Lihat, anak yang baru memuji ayahnya diminta oleh ayahnya. Diminta oleh ayahnya, sedikit saja amalmu. Apa kata anaknya yang baru saja memujinya? Anaknya mengatakan, wahai ayahku, maafkan aku. Aku saat ini tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Karena sesungguhnya aku pun khawatir bahwa amal ibadahku masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayangin itu. Anak baru memuji ayahnya, diminta sedikit aja nggak dikasih. Karena apa? Mereka sibuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Sibuk mereka dengan urusannya masing-masing. Khawatir dengan dirinya karena sudah ada pemandangan yang dahsyat. Neraka jahanam sudah dibentangkan di hadapannya. Jadi udah nggak mikirin orang lain lagi. Subhanallah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dan banyak muka juga pada hari itu berseri-seri kata Allah. Dahikatum mustabsyirah. Ya. Mereka tertawa dan bergembira ria. Ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha qabarah. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang pada hari itu wajahnya itu tertutup debu. Ya. Tarhaquha fatarah kata Allah. Ya. Dan ditutup lagi oleh kegelapan. Jadi udah ketutup debu, ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini baru kulit luar Allah menyampaikan nanti pada saat dibangkitkan ada yang berwajah berseri-seri. Namun ada juga yang wajahnya penuh debu. Bahkan ditutup oleh kegelapan. Subhanallah. Dan hari ini lebih dahsyat. Hari itu lebih dahsyat daripada apa yang akan kita alami di alam barzah. Sementara alam barzah saja sudah dahsyat teman-teman. Dahsyat. Ya. Tidak akan kuat kita menghadapinya kalau kemudian kita wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, ini adalah intisari dari surat Abasa. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, betul-betul kita runut agar kemudian kita faham. Sehingga nanti kalau kita lagi sholat jamaah, tiba-tiba imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita udah tahu tuh, Rasulullah saat itu bermuka masam. Kepada siapa? An ja'ahul a'ma. Pada saat ada seorang buta yang menghampiri dirinya. Jadi kita bisa paham ya, bagian-bagian ini dan khusyuk akhirnya salatnya. Fa idza ja'atis sakhah, dibaca oleh imam, itu bisa menggetarkan hati kita. Kita teringat, ya Allah, nanti pada saat ada tiupan sangkakala kedua, di mana semua dibangkitkan. Dan pada saat itu apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Bisa menangis kita. Karena kita ingat ada hari di mana hari itu seorang manusia akan lari dari saudaranya. Nggak ingat sama ibunya, nggak ingat sama bapaknya, nggak ingat sama pasangannya, nggak ingat sama anak-anaknya. Bergetar hati kita pada saat surat ini dibacakan. Tapi kemudian Allah membangkitkan rasa optimis kita. Ingat kata Allah, pada hari itu pun ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Mereka bergembira ria.
Ada khawatir tapi bergembira mereka. Kenapa? Karena mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi ingat juga kata Allah, banyak juga yang hari itu berwajah penuh debu, ditutupi oleh kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang membelakangi agama yang Allah turunkan ini. Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian yang rahmati Allah, ya handa bunda, ikhwah. Ini adalah intisari dari surat Abasa. Tafsir dari surat Abasa kami ambil dari kitab tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita sampaikan masalah surat Abasa ini akan lebih mendekatkan kita kepada Al-Qur'an. Amin. Lebih membuat kita ingin mendekat lagi kepada Allah dan memahami firman-firman Allah, ya. Karena kita tidak akan pernah bisa paham Allah kalau kita tidak memahami firman-firman Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang. Pada saat kita paham, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Qur'an di malam hari ini akan bertambah dan semakin bertambah, dan kelak akan diwafatkan dalam keadaan kita sedang membaca, menghafalkan dan juga mencintai Al-Qur'an. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hub wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Pak Ustadz, Masya Allah. Ini membuat hati saya ciut Pak Ustadz. Rasulullah aja membuat kesalahan langsung ditegur sama Allah. Apalagi kita ini manusia ya Allah. Iya, yang benar. banyak tidak jauh dari kesalahannya. Iya benar banget. Berbuat Om. dosa. Aduh. Jadi Takut ya. takut banget Pak Ustadz. Luar biasa Pak Ustadz. Hadza min fadli Rabb. Pak Ustadz, kita mungkin akan Ya. buka pertanyaan-pertanyaan nih Pak Ustadz ya, buat teman-teman kita yang Silakan. di Zoom meeting Insyaallah. dan di live streaming. Ya. Mungkin akan ada yang bertanya ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan. Insyaallah. Sudah ada yang Bertanya belum ya? Kami persilakan untuk bertanya. Pak Ustadz, Ya. jadi kalau menurut saya ini kita sebagai manusia ini harus sadar ya bahwa kita ini, lu tuh dari mana, lu asalnya Ya, dari apa. benar, Jadi benar. jangan kita bersombong-sombong lah gitu Pak Ustadz ya. Iya, betul. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an pun dalam surat Al-Isra Allah menegaskan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian berjalan dengan sombong di muka bumi ini kata Allah. Karena ingat sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah juga bisa menjulang setinggi gunung. Kan gitu ya. Ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa menembus bumi kata Allah. Nggak akan pernah bisa juga menjulang setinggi gunung. Jadi apa yang mesti disombongin coba? Iya benar. Betul Pak Ustadz. Iya kan? Ah. Kira-kira apa yang perlu kita sombongkan? Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kayaknya sudah ada yang mau bertanya nih Pak Ustadz dari Baik. YouTube, dari Pak Ustadz nih, dari YouTube. Dia mau menanyakan, maaf Pak Ustadz, perkenalkan saya Alvin. Saya bertanya jika kalau ada orang lain yang tidak bersyukur dan tidak mengetahui bahwa itu nikmat, ya mungkin intinya tidak bersyukur dan tidak sadar bahwa itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada dia dan dia tidak sadar itu. Itu bagaimana kali Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apabila ada orang yang kemudian tidak bersyukur karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah nikmat bagi dirinya, gitu ya. Nah, kalau kita pada saat diberikan kenikmatan berupa bertambahnya harta, berupa bertambahnya keturunan misalnya, ini kan hal-hal yang menggembirakan, biasanya kita paham kalau itu adalah nikmat, dan biasanya yang keluar dari lisan kita minimal alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah, ya. Iya benar. Bisa baru terima
transferan honor misalnya, itu kan alhamdulillah pasti. Alhamdulillah. Pertama kali Alhamdulillah. udah masuk kan gitu ya. Itu Iya. alhamdulillah. Langsung cerah semua wajahnya saya lihat di monitor ini ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Tapi apakah pada saat kemudian Allah berikan kita sakit terucap alhamdulillah nggak kira-kira di lisan kita? Nah, Nah, itu dia, kadang Pak. suka lupa. Betul. Nah, Kita cuma bisa Bisa. mengeluh tuh Pak Ustadz. Ngeluh ya, kita bisanya ngeluh, aduh sakit nih gitu. betul. Nah, kira-kira diberikan sakit itu musibah atau nikmat? Saya mau tanya nih sama kita nih, musibah atau nikmat diberikan sakit oleh Allah? Kalau saya menganggapnya cobaan Pak Ustadz. Bukan ya? Iya Pak Ustadz. Baik. Nikmat mungkin ya. Ya, normal itu. Ya Ya. manusiawi. Pada saat ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kan kita sudah menentukan ini, ada hal yang kita inginkan, ada value dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat itu tidak sesuai, maka kita akan kecewa. Ada rasa sedih. Langsung mengatakan ini adalah ujian, kan gitu kan? Sabar ya bro, sabar ya sis, ini ujian, kan gitu. Oh, enak aja lo ngomong, coba lo, kan begitu kadang-kadang kita begitu. Iya. Ya, tapi akan aneh kalau kita mendengar tiba-tiba ada seorang mengatakan, kita misal nih, ini kan lagi ngetren-ngetrennya COVID gitu ya. Sekarang kan pokoknya pilek dikit, batuk dikit, wah COVID gitu kan. Ya, padahal belum tentu ya. Nah, pada saat dia memberikan pengumuman misalnya di grup, Assalamualaikum teman-teman, mohon doanya ya, saya sedang mendapatkan ujian dari Allah, saya terpapar COVID begitu. Tiba-tiba ada yang balas, Alhamdulillah ya Allah, selamat ya, engkau mendapatkan nikmat dari Allah. Kira-kira orang yang sakit dengar begitu rasanya mau gimana itu? Mau ngelempar apa mau apa itu rasanya itu? Tersinggung kan? Ya kan? Kalau deket nih gue rauk mukanya, misalnya begitu ya, itu ada rasa kesel, ini kok nikmat sih, malah bisa japri, ini maksudnya apa ya? Saya doain kamu kena hal yang sama. Wah subhanallah. Wah, malah nggak baik Nah namanya. sekarang gini, kira-kira nih, misalnya Mas Teguh Firman misalnya nih ya, kira-kira kekayaan yang dimiliki sekarang dengan Mbak Cindy, kekayaan yang dimiliki sekarang, ya, kemudian turun malaikat, anggaplah begitu ya, ini analogi aja, turun malaikat, wahai akhi Teguh Firman, maukah engkau sedekahkan seluruh kekayaanmu, tapi Allah berikan surga langsung kepada engkau sekarang? Kira-kira mau nggak tuh? Mau, udah ngaji soalnya. Mau pasti. Mau. Kira-kira mau. Nah, ini nggak perlu kata Allah, nggak perlu. Kita serahkan semua harta kita kata Allah, nggak. Allah nggak butuh itu. Tapi engkau bisa masuk surga, caranya adalah dengan dicuci dosa-dosamu. Cara dicucinya bagaimana? Diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara berpikirnya seperti ini, maka saya tanyakan kembali pertanyaan tadi. Sakit itu musibah atau nikmat? Nikmat. 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 Masya Allah. Tapi Kalau cara kadang berpikirnya kalau begini pas akhirnya lagi nikmat. ngerasainnya nggak berasa nikmat. Kalau lagi pas sakit-sakitnya itu, kalau sekarang sih kayak gini lagi sehat walafiat, alhamdulillah bisa nikmat. Iya, Tapi ketika lancar itu ya jawabnya terjadi, Mbak ya. pas itu terjadi badannya kayak digebukin satu kampung, nah itu kadang suka lupa tuh Ustaz. Iya, Kalau ini adalah subhanallah. nikmat. Dan ini pengalaman pribadi. Ini yang menjadikan kita ini adalah manusia. Ini pengalaman pribadi saya, ya, pengalaman pribadi saya. Mungkin ya, subhanallah ya. Mungkin saya lebih tahu sedikit dalil daripada Mas Teguh Firman dan Mbak Cindy. Lebih tahu sedikit saja, nggak banyak-banyak, ya. Karena saat ini saya menyampaikan ilmu misalnya. Tapi kemarin teman-teman, pada saat terkena COVID itu kemarin, ya, itu subhanallah, hampir saja ada keluhan yang keluar dari lisan ini, hampir. Tapi yang kami keluhkan bukan apa-apa. Ya Allah, ini batuk nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kenapa? Susah jadi baca Quran ya Allah. Ini kan keluhan, tapi keluhannya bukan soal dunia. Ya Allah, ini susah jadi baca Quran ya Allah. Ya Rabb, hamba mohon segera angkat ini batuk. Kenapa? Soalnya jadi nggak bisa jadi imam nih.
Jadi batuk terus, jadi subhanallah. Kami teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diberikan 20 tahun penyakit oleh Allah, ya. Pada saat 20 tahun penyakit itu baru kemudian Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku lagi sakit ya Allah. Sungguhnya aku sedang sakit. Allah pasti tahu sakitnya orang 20 tahun, Allah yang kasih itu ujiannya. Ya kan? Pasti tahu. Wa anta arhamur rahimin. Karena pada saat itu kenapa Nabi Ayub berdoa seperti itu? Karena penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadahnya. Sudah mulai mengganggu ibadahnya. Nah, maksud kami teman-teman, ya, usikum wa nafsi bittaqallah, manusiawi kok. Pada saat terkena suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kemudian ada terbertik, ya Allah musibah ini. Ya Allah musibah ini. Manusiawi. Tapi kemudian kita lebih tarik lebih dalam lagi. Pada saat hati sudah mulai tenang. Pada saat sudah mulai bisa menenangkan diri. Karena apa? Karena mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang beriman yang hatinya tenang karena mengingat Allah. Dia ingat Allah dulu. Dia sholat, dia zikir, dia istighfar. Itu kan mengingat Allah tuh. Pada saat dia mengingat Allah, Allah berikan ketenangan. Nah, saat itulah baru bisa keluar kalimat Alhamdulillah. Bukankah sakit ini akan menggugurkan dosa-dosa? Nah, akhirnya ini yang menguatkan kita. Akhirnya ini yang membuat kita lagi sakit kemarin pun nggak bisa berdiri, kita bela-belain sholat. Ya, kemarin nggak bisa kena air, bela-belain tayamum. Yang penting sholat tetap menghadap Allah. Jangan sampai kemudian kita gagal nih di babak final nih. Finalnya itu pada saat itu. Kalau pada saat Allah berikan sakit, kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Karena hamba yakin dengan sakit ini akan berkurang semua dosa-dosa hamba. Nah, ini baru tanda-tanda orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan menambah ketaatan. Salah satu tanda orang bersyukur adalah pada saat dia diberikan musibah, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semoga Ini puas dia. ya Mas Alvin ya. Insyaallah. Penjelasan dari Pak Ustadz. sekalian Ada tanya, yang mau boleh, tanya Pak lagi Ustadz? Pak Ustadz? Dari Saya mau sekalian Zoom tanya boleh meeting. Pak Ustadz, nyambung yang tadi. Silakan. Masih mau tanya Firman. Mas Mojo. Ya silakan Firman. Jadi, Silakan. jadi ada kerabat yang dia tuh saat lagi ibadah kenceng-kencengnya gitu, lagi umroh, kena musibah gitu kan. Tapi saat dia lagi dekat sama Allah malah dikasih musibah gitu. Nah mungkin dia ada rasa protes ya, kenapa saat saya lagi ibadah lagi ini dikasih musibah sakit yang parah gitu. Dan sampai sekarang sudah berbulan-bulan sakitnya tambah parah, akhirnya dia semakin tidak mau dekat sama Allah, jadi ngambek gitu. Sholat pun diajak sholat tuh Baik. susah gitu. Nah itu gimana cara ngajak baliknya gitu? Itu agak susah soalnya. Udah Gitu 2 aja. tahun sih ya. Udah 2 tahun kayak gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang coba saya akan sampaikan, ya. Karena begini, karena orang yang sedang dalam keadaan begini, kadang-kadang dikasih dalil itu jadi nggak denger, ya. Gampang aja ngomong, misal ya. Tetapi ini saya berikan dulu dalilnya kepada Mas Firman ya. Saya berikan dalilnya dulu. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16, bisa dicatat silakan, surat ke-16 ayat 110. Surat ke-16 ayat 110. Ini mengenai orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dia mulai mendekat sama Allah, ya. Mulai mendekat, tadinya nggak sholat, ini mulai sholat. Dia umrah, dia haji, dia mulai mendekat nih sama Allah. Dia ikrar, ya Allah, hamba mau hijrah, mau mendekat kepada Engkau. Lihat kata Allah, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, tsumma jahadu wa sabaru, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian, kata-katanya Allah pergunakan dengan tsumma. Kalau tsumma itu nggak langsung, Mas. Ya. Kalau tsumma itu berarti ada jeda. Ada jangka waktu, ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru, kata Allah. Kemudian Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang hijrah, yang kembali ke jalan Allah. Bahasa ngetrennya hijrah begitu sekarang ya. Yang kembali, yang bertobat itu maksudnya, ya. Tapi ada jeda. Lah,
Kok pakai tsumma, enggak fa, enggak langsung? Karena Allah perlu pembuktian. Ya, mim ba'di ma futinu kata Allah. Setelah mereka Allah berikan ujian terlebih dahulu. Nah, ayat ini bisa ditafsirkan oleh ayat lain. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum kata Allah. Kata Allah, emangnya kalian kira kalian akan masuk surga sebelum aku berikan ujian kepada kalian sebagaimana orang-orang soleh terdahulu diuji kata Allah. Orang-orang terdahulu diuji. Masatumul ba'sa wad dharra wazulzilu. Ujian ini dari tingkat rendah, tingkat menengah sampai tingkat yang mengguncangkan hatinya. Sampai diguncang-guncang hatinya. Allah nggak mau percaya begitu aja. Kalian menyatakan beriman kata Allah tanpa aku uji terlebih dahulu, ya enggak lah. Orang jelas-jelas kata Allah, Allah akan uji. Nah biasanya teman-teman, ujian itu akan Allah berikan ya, terhadap hal yang paling banyak menempati hati kita. Kalau selama ini di hati kita itu lebih banyak harta yang kepikiran, maka Allah akan uji dengan harta kita. Kalau pada saat itu di hati kita lebih banyak anak yang menguasai hati kita, sehingga kadang-kadang gara-gara anak bisa nggak sholat, kadang-kadang gara-gara anak ya bisa kemudian meninggalkan sholat, melupakan waktu sholat, mengundur-undurkan sholat, maka Allah akan uji kita dengan anak kita. Ada juga orang yang cintanya kepada pasangan melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah akan uji dengan pasangannya pada saat dia hijrah, pada saat dia kembali ke jalan Allah. Ya Allah, hamba kembali kepada Engkau. Benar kata Allah. Ntar ya, diuji dulu ya. Dengan apa? Dengan apa yang paling menempel pada hatimu. Kira-kira begitu. Ya. Sehingga lihat kata Allah, mim ba'di ma futinu. Allah akan jadi pelindung setelah dia dikasih ujian. Jadi nggak langsung, ada tsumma. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, tergantung masing-masing. Tapi ingat ya, pada saat mim ba'di ma futinu tsumma jahadu, diberikan ujian, dia tetap berjihad di dalam hijrahnya. Nggak goyah dia. Nggak goyah. Wasobaru, dan dia sabar. Setelah itu semua dilewati, lihat kata Allah, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu setelah itu semua dilalui, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saudara antum itu mungkin lagi berada di ujiannya. Padahal dia tinggal perlu berjihad dan sabar. Sabarnya bagaimana? Dengan cara memohon pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan sholat. Jadi terus meminta. Dan pada saat kita memohon, kata Rasulullah, kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Ya. Doa sekarang, besok minta dikabulkan. Ya. Nabi bukan, orang soleh bukan, baru hijrah. Doa sekarang, besok mau dikabulin, ya nggak mungkin. Rasulullah yang kekasih Allah aja yang begitu dekat sama Allah, doa bisa 7 tahun, 8 tahun baru Allah berikan itu. Tapi Rasulullah nggak tergesa-gesa. Nah, kita kadang-kadang tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang pada saat sudah berdoa, kemudian dia mengatakan, aku sudah berdoa sama Allah tapi belum dikabul-kabulin nih. Gitu tuh. Itu adalah termasuk orang-orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Ya, jadi diberikan pengertian bahwa orang hijrah itu pasti diuji. Orang yang mau balik ke jalan Allah itu pasti diuji. Dan ujiannya nggak akan jauh-jauh dari sini. Ya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah lihat 185 Mas. Baqarah 185. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu dia dan seterusnya. Allah uji nggak akan lari dari situ ujiannya. Jadi sebetulnya kunci jawabannya udah dikasih sama Allah. Kunci jawabannya ada di Quran. Ya. Allah tidak akan lari ujiannya dari yang itu. Dan Allah janjikan di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Itu janji Allah lagi. Jadi kalau ini betul-betul dipegang baik-baik, ya, sebetulnya kita tinggal ngejalanin, tinggal tunggu waktunya pertolongan Allah hadir. Ya, makin berat ujiannya, makin menyesakkan dada kita, berarti pertolongan Allah udah dekat. Sudah dekat itu. Sudah dekat. Nah, tinggal kita ini, orang-orang yang merupakan support system, itu
mensupport. Jangan lelah untuk mengajak. Jangan lelah untuk membantunya. Jangan lelah untuk membesarkan hatinya. Jangan lelah. Karena seorang kiai, seorang ulama, seorang asatid, seorang ustadz, ustazah sekalipun, itu pernah mengalami kefuturan di dalam hidupnya. Pernah, karena kan kita manusia semua. Kadang-kadang kita berpikir, wah ustadz itu nggak boleh salah. Kiai itu yang nggak boleh salah dong. Tidak. Ustadz kiai manusia, bukan manusia setengah dewa. Bukan berarti sudah luar biasa, tidak. Tetapi ada kemungkinan melakukan kesalahan. Itulah yang menjadikan kita manusia. Kalau enggak kita jadi malaikat, bukan manusia, begitu ya. Nah, kita sebagai orang yang sudah lebih paham, mensupport, dirangkul, dan lebih banyak sabar. Karena kadang-kadang kata-kata nyelekit pasti keluar tuh dari dia tuh. Lo ngaji apa sih yang didapetin dari ngaji? Emang tambah begini, emang tambah kaya, emang tambah ini, emang tambah itu. Enggak, coba lihat Jadi kita sabar aja. Kayak anak kecil yang lagi lari-larian, lagi nangis-nangis, ya kan? Kita maklum kan? Tuh anak kakinya dinaikin, jumpalitan, maklum anak kecil. Nah, ini kita maklumi orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti ini, selayaknya kita bisa memaklumi anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Firman. Pertanyaan berikutnya lagi Pak Ustadz dari Pak Sofyan. Mau nanya Pak Ponco. Iya, siapa nih? Bapak ya? Sofyan. Oh, Pak Sofyan iya, ya, Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Langsung ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya nih Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz mau tanya. Tadi dari beberapa bagian yang Pak Ustadz sampaikan, ada satu bagian yang mengusik hati saya gitu Pak Ustadz. Tentang makanan dan minuman yang Konsumsi minum ya. atau dimakan dengan cara yang tidak halal Pak Ustadz ya. Ya. Nah itu mungkin Ustadz tanpa saya sadari, disengaja atau tidak sengaja, dulu Ustadz waktu umur saya masih sedikit, saya masih lucu-lucunya, mungkin saya pernah melakukan sebuah kegiatan yang memperoleh rezeki dari tidak halal. Terus kan saya makan, saya minum. Tadi Ustadz bilang kan itu akan menghambat dari misalkan sholat kita yang tidak sempurna. Kalau ada orang ngaji terus kayaknya kuping rasanya nggak panas, berarti kan akan mengurangi kesempatan saya untuk berbuat kebaikan. Nah pertanyaannya adalah Pak Ustadz, apakah kejadian-kejadian dulu itu cukup dengan saya sholat tobat atau ada cara lain yang dapat menyempurnakan dari sholat tobat itu tadi Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya baik. Jazakallah khair. Ya. Kita tampung dulu kali ya. Ini kalau nggak salah di chat saya ada siapa Indro nih mau nanya katanya. Apakah sekalian kali? Okay. Sekalian kali ya. Sekalian dua Pak. Boleh Pak. Boleh. Pak Indro silakan Pak Indro. Ya di unmute dulu Pak mungkin. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, surat Ayatul Kursi, kenapa lebih populernya surat Ayatul Kursi? Padahal adanya di surat Al-Baqarah. Bedanya apa itu Ustaz? Maaf. Iya, baik. Masya Allah. Jazakallah khair. Sanil jajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Yang pertama nih, Masya Allah luar biasa. Zaman jahiliyah dulu, saya pun pernah di saat umur masih sedikit juga dan lagi lucu-lucunya sama, ya. Itu juga pernah khawatir itu memakan makanan yang haram gitu, ya. Kita nggak sakit tapi minum obat, mungkin begitu kan, ya. Nggak sakit minum obat, orang lagi sehat malah kita bikin sakit. Mata baik malah kita bikin buram-buram. Itu zaman dulu itu, zaman-zaman jahiliyah itu biasa, ya. Dulu Umar bin Khattab pun lebih dahsyat dari kita jahiliyahnya. Nah, jadi nggak perlu pesimis ya. Saya mau bikin serem sedikit lagi. Saya tambah lagi seremnya sedikit nih, Pak Sofyan ya. Bahkan dikatakan bahwa apabila kita makan makanan yang haram dan dari situ tumbuh daging dari makanan yang haram itu, maka daging ini tidak akan pernah bisa dibersihkan kecuali dengan api neraka.
Wah, biar tambah serem dulu, baru nanti yang mengenakan hatinya. Ini yang bikin gak enak dulu lah, bikin resah dulu gitu ya. Wah, kalau tumbuh daging dari apa yang kita makan yang haram itu nggak bisa dibersihin kecuali dari api neraka. Ya, terus gimana dong cara bersihnya? Kan begitu ya. Cara bersihnya gimana? Nah, lihat Al-Quran saat ini mengatakan kepada kita, kalian jangan memakan yang haram. Kalian jangan melakukan hal ini, melakukan hal itu. Kalau melakukan hal ini, nanti di neraka akan dibeginikan, akan dibegitukan, akan disiram airnya dengan kepalanya dengan air dan nanah yang mendidih. Kan macam-macam itu, ya kan? Itu adalah ancaman, punishment yang nanti akan diberikan. Nanti akan diberikan. Saya tanya, udah dikasih belum sama Allah? Belum kan? Sebagaimana kita ngancam anak-anak kita, nak, kalau kamu nilainya nggak bagus, berhenti sekolah. Kalau nggak bagus, ambil gadgetnya. Kalau nggak bagus, kan kalau. Begitu. Ini ancaman yang diberikan apabila dia melakukan hal itu. Allah lihat, saking dahsyatnya Allah itu. Luar biasa maha baiknya Allah ini. Ya. Kita masih diberikan yang namanya kesempatan karena masih hidup. Apapun yang kita lakukan di masa lalu kita, ya, ingat Allah punya satu nama, namanya At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Kalau Allah sudah terima taubat kita, selesai itu. Maka urusan sama Allah itu jauh lebih gampang daripada kita punya urusan sama anak Adam lainnya, sama manusia. Kalau urusan sama manusia, subhanallah, ini sampai akhirat ditagih. Sampai akhirat kita akan dihadapkan nanti. Dia nggak terima sama kita, nggak ridho, kita tanggung jawab. Tapi kalau urusannya sama Allah, sekarang taubat, memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah akan ampuni. Allah terima taubatnya karena apa? Karena Allah maha menerima taubat. Kalau maha menerima taubat itu, ya nggak mungkin kemudian Allah menolak taubat kita. Allah tolak taubat kita kalau memang kita dalam keadaan yang nggak ikhlas taubatnya. Nggak betul-betul berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi syarat-syarat taubatnya dikesampingkan. Betul Pak Sofyan tadi bahwa taubatan nasuha, taubat yang kafah, yang paripurna, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Berjanji nggak bakal ngulangin lagi, ya Allah. Kalaupun ngulangin lagi itu khilaf, bukan karena direncanain. Ya Allah, hamba taubat sekarang. Nanti 8 tahun lagi mungkin agak kepleset dikit, ya Allah nggak apa-apa ya 8 tahun lagi. Enggak, bukan begitu ya. Tapi betul-betul dia tidak tahu, tiba-tiba kepleset, nggak apa-apa. Manusia itu begitu itu. Biasanya kita kepleset itu kan karena oleh kerikil-kerikil, mau pasir tuh kepleset ya. Kita nggak akan kepleset gara-gara batu besar. Kalau batu besar namanya nabrak itu, bukan kepleset. Kepleset itu karena dosa-dosa kecil biasanya. Kepleset, kita langsung bangkit. Ada orang kepleset, wah jatuh jebret, oh enak kayaknya di bawah. Ada tuh yang model begitu juga. Ya, menikmati kubangannya, padahal sebentar lagi truk lewat. Nah ini dia bahaya itu. Ya, oleh karena itu taubat. Sebelum taubat, lihat. Sebelum taubat, lakukanlah kebaikan terlebih dahulu. Jadi ada mahar nih, tawassul namanya. Ya, taubat kita dengan apa? Dengan kita persembahkan yang namanya pahala yang ikhlas. Bisa dengan sedekah, bisa dengan sholat rakaat, bisa dengan zikir. Bagi orang yang kemudian misalnya akhwat yang wanita lagi haid misalnya, kan nggak bisa sholat. Ya. Berarti nanti tobatnya nunggu kalau haidnya udah selesai. Iya kalau misalnya umurnya masih sampai. Kalau udah wafat duluan gimana? Ya. Oleh karena itu bisa dengan bersedekah terlebih dahulu baru taubat. Taubat doa itu, taubatnya itu doa. Doa dan berjanji kepada Allah, ikrar. Takriran bihi wa tauhidan. Berikrar kepada Allah, tauhid kepada Allah. Ikrar, ya Allah, hamba mohon ampun dan segala macam. Allah ampuni, yakin. Karena apa? Karena Allah maha menerima taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta loh, bukan cuma suka, bukan cuma senang, tapi cinta. Orang kalau suka belum tentu cinta. Orang senang kepada seseorang belum tentu cinta, ya kan? Tapi kalau orang cinta, maka dia pasti suka dan pasti senang dengan orang itu. Ini dia. Dan Allah itu cinta sama orang-orang yang bertaubat. Jadi bertaubat, selesai urusannya. Ya, jangan diulang lagi. Ini beres, yang pertama.
Yang kedua tadi, Masya Allah, Pak Indro mempertanyakan, kok kayaknya lebih ngetop ayat kursi ya dari Al-Baqarahnya, gitu kali Pak ya. Iya. Karena ayat kursi cuma satu ayat. Al-Baqarah 286 ayat ya. Tapi bukan itu ya. Ayat kursi adalah kalau bisa dibilang ini, punten-punten kalau bahasanya nggak pas ya. Tapi ayat kursi itu adalah CV-nya Allah. CV, kurikulum vitae-nya, kira-kira begitu. Ya. Al-Ikhlas, Allah baru memperkenalkan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, Maha Esa. Kan gitu ya. Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat bersandar. Gitu. Allah baru memperkenalkan Allah secara zatnya, kulit luarnya. Tapi untuk mengetahui sifat Allah lebih dalam, sebagaimana Allah itu seperti apa, adanya di ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Kan begitu kan? Ya. Allah memperkenalkan dirinya lebih dekat, lebih akrab. Itulah kemudian ayat kursi, kalau boleh dikatakan, adalah CV-nya Allah. Kita lebih paham dengan Allah seperti apa. Sehingga ayat ini dikatakan bahwa ini adalah jantungnya Al-Quran gitu. Ayat ini. Oleh sebagian ulama, ya nggak semua ulama sepakat dengan hal itu. Namun ini nggak apa-apa untuk lebih bikin greget kita itu, ya dahsyat. Bahkan orang yang setelah sholat membaca ayat kursi, selalu membaca ayat kursi, ya, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Bayangkan itu. Ya. Jadi amalkan. Hadis sahih. Tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Maksudnya tinggal wafat aja udah. Tinggal nunggu wafat langsung gitu. Allah janjikan surga bagi orang-orang yang sehabis sholat. Ya, itu kemudian membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami semua. Jazakumullah khair. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Makanya Pak Sofyan, tobat. Kalau nggak tobat-tobat ntar kena tabok loh. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz dari Mali. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya pada ayat 22, kemudian bila dia menghendak, dia membangkitkan kembali, maksud kalimat bila Allah menghendaki itu apa Pak Ustadz? Apakah jika Allah tidak menghendaki, maka manusia tersebut tidak dibangkitkan kembali? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata Al-Quran itu adalah bahasa sastra. Bahasa sastra. Ya. Itulah perlunya kenapa kita belajar Al-Quran, kalau mau belajar tafsir, itu dengan guru. Supaya tidak kemudian menafsirkan bin nafsi dengan letterluck gitu. Ya, dengan letterluck. Ya. Jika Allah menghendaki, jadi Allah itu kalau membangkitin orang nggak usah tunggu sampai kebangkitan. Kalau nanti dibangkitkan jelas semuanya jelas, ya. Ingat nggak? Nabi Isa alaihi salam pernah membangkitkan orang yang sudah mati kan? Dengan izin Allah. Orang yang dibunuh itu dibangkitkan, bangun kata Nabi Isa. Siapa yang membunuh engkau, membunuhmu? Dia kasih tahu siapa yang membunuh dia. Kemudian baik, mati lagi, dimatikan lagi. Saya difahami ini. Ya. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat dengan izin Allah, lihat, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi mudah bagi Allah, Bukan berarti nanti nggak dibangkitkan kita. Kalau Allah nggak mau, hak prerogatif Allah. Ingat kita pada surat Al-Kahf, ya, tentang para pemuda, ya, Al-Fityah. Fityatun di dalam ayat itu dikatakan al-fityah, para pemuda yang ditidurkan seberapa lama itu? Ada yang mengatakan cuma sehari semalam, ada yang mengatakan sekian lama, padahal 350 tahun. Kan Allah menghendaki, gampang bagi Allah, mudah sekali pada saat Allah menghendaki. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ayat ini, bukan berarti nanti Allah nggak mau bangkitkan, enggak, bukan. Ya, tetapi ini adalah majas atau gaya bahasa dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Semoga Bang Mali puas ya. Pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ya. Dari Baketim Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau nanya, amalan apa saja yang bisa kita lakukan yang bisa membantu kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, dan yang manakah di antaranya yang paling dahsyat Pak Ustadz? Masya Allah. Ya. Paling dahsyat yang mana? Ya. Salawat yang kita lakukan atau kita sampaikan kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Itu luar biasa itu. Karena salawat di hari Jumat itu kan ditampakkan langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kayak sekarang kita ambil mudahnya itu, wajah kita langsung ditampakkan kepada Rasulullah. Gitu. Kayak lagi nge-zoom berdua, kira-kira begitu ya. Langsung cek, cek, cek. Salawat di hari Jumat. Yang kedua, kalau kita ingin yang paling dahsyat, yang kita duduknya sama Rasulullah bisa rapet gini, bisa rapet ya. Apa amalan itu? Amalannya adalah mencintai anak yatim. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai anak yatim, maka jaraknya denganku nanti di hari kiamat. Seperti ini kata Rasulullah. Rasulullah merapatkan kedua jarinya. Rapat Pak, rapat. Kalau bahasa angkot ini 46 gitu ya, rapat gitu. Ya, rapat gitu. Nggak ada jeda itu antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Anak yatim, jangan lupa ya, bahwa menyayangi anak yatim. Ini kadang-kadang kita subhanallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Anak yatim dikumpulin, disantunin, bagiin amplop nih mesti diliput, semua tetangga diundang segala macam. Udah gitu ya, amplopnya nggak seberapa, minta doa lagi dari anak yatim. Benar nggak? Tolong doakan untuk duniawi semua. Doakan agar naik jabatan, doakan agar ini sukses, ini itu, subhanallah. Diumum-umumin, malu kadang-kadang anak yatimnya naik di panggung, nunduk. Bisa dipahami nggak? Bisa kita bayangkan nggak? Apakah begini cara mencintai anak yatim? Nggak perlu kemudian kita, kecuali memang dimaksudkan untuk mengajak orang-orang lain melakukan hal yang sama. Ibrah, memberikan pelajaran, memberikan inspirasi. Tapi ini tipis sekali itu. Tipis sekali benang merahnya itu. Hati-hati. Ya. Kalau kita ingin menyenangkan anak yatim itu nggak perlu yang sulit-sulit. Datangi panti anak yatim itu. Masak bareng-bareng di sana. Nggak perlu dengan uang saja kan. Kehadiran kita. Main bareng, main catur sama mereka, main halma, main lego, main macam-macam. Main. Ajak mereka, mohon maaf, belanja ke supermarket misalnya. Ayo, mau apa? Nggak perlu dengan media, nggak perlu dengan segala macam. Dan di situ kemudian kita usap kepala mereka. Kita usap dengan penuh kasih sayang. Agar apa? Agar mereka ingat kepada kita nanti. Ini dia. Yang lebih dahsyat itu pada saat kita wafat. Pada saat kita wafat. Banyak anak yatim yang menangisi kepergian kita dan memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Ini baru dahsyat. Ini yang kita cari. Kalau yang model naik panggung segala macam, dikasih amplop segala macam, emang bakal ingat besok. Besok juga udah lupa anak yatimnya sama kita. Lupa dia doain apa juga lupa. Wallah. Coba deh. Lupa dia. Tapi pada saat setiap 1 pekan sekali kita datang ke panti mereka, ajak main, beli makanan yang nggak begitu mahal-mahal, kasih minum, wah pokoknya senang. Ingat mereka sama kita. Gak datang sekali pasti ditanya, kok om itu belum datang ya? Kok tante itu belum datang, kenapa? Oh lagi sakit, ya Allah. Langsung kan mereka kan? Tanpa diminta langsung, ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Berikan ini ya Allah, kami kangen rindu ya Allah. Orang yang seperti ini yang nantinya bisa duduk dengan Rasulullah SAW dengan berdekatan. Insyaallah. Yuk, mumpung sama-sama masuk bulan Ramadan nih, bersihin hati kita. Kita kembali mengingat, dekati anak-anak yatim ini. Dekati bukan untuk apa-apa, bukan modus keduniawian.
tapi agar kita bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Itu yang paling dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Juragan Pak Aris mau tanya nih kayaknya Pak Ustadz. Masya Allah. Waktu dan tempat, Juragan, silakan Juragan. Siapa? Saya nggak nanya ah. Saya mau ngasih tahu malah. Ini mah. Belum Pak Ustadz, yang lain dulu aja. Yang lain dulu. Masya Allah. Ya, baik. Oke Pak Ustadz. Ya. Kalau nggak ada yang tanya lagi, waktu kayaknya udah di penghujung waktu nih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Jadi gini aja Pak Ustadz, mungkin kita bisa, Pak Ustadz bisa memberikan intisari dari semua tema malam ini, dan sekalian Pak Ustadz bisa menutup doa sekalian Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadabbur Quran ini, pada saat kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita akan lebih memahami tentang kehidupan ini, memahami tentang apa yang Allah inginkan, memahami tentang apa yang Allah larang. Di dalam surat Abasa ini mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai lebih mengutamakan orang-orang yang kita anggap mereka adalah orang-orang kaya dan terpandang, sementara ada orang-orang yang miskin, mereka lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan siapapun itu kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Nah, karena itu marilah kita bermohon kepada Allah, kita tutup kajian ini dengan berdoa bersama-sama agar kemudian Allah menuntun langkah kita, memudahkan langkah kita, dan menjaga keimanan kita dan menjaga hati kita untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali azim. Allah shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum Ibrahim Ali Majid Manur ya Malik ya Allah ya kami berkumpul hari ini hanya untuk bermunajat kepadamu ya Allah, berharap ridha-Mu ya Allah, mengharapkan ya Allah, ya Allah ya Rahim, kami mohon jagalah hati kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu tawadhu ya Allah, hamba-hamba-Mu yang selalu rendah hati ya Allah, hamba-hamba-Mu yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, hamba-hamba-Mu yang secara ikhlas bersujud, bersimpuh memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir adalah hamba-hamba-Mu yang pernah berdosa ya Allah, yang pernah bermaksiat ya Allah, ya Allah, yang kadang-kadang hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh kami, makan oleh diri kami. Maka dengan pertemuan majelis pada malam hari ini kami mohon ampunilah dosa-dosa kami di masa lalu kami ya Allah, kekeliruan kami ya Allah, kekhilafan kami ya Allah, karena dulu kami orang-orang yang kurang aja ya Allah. Ya Rabb, begitu khawatir dan takutnya kami apabila Engkau wafatkan diri kami dalam keadaan kufur nikmat di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kokohkanlah keimanan dalam hati kami. Janganlah Engkau buat kami berpaling setelah kami mencintai-Mu ya Allah. Janganlah Engkau buat kami melupakan-Mu setelah kami mendapatkan nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami mohon jagalah kami, lindungi kami, tunjukkan jalan kami, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon perjumpaan kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ya, dan para sahabat beliau ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon izinkan kami kelak untuk dapat menatap wajah-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, kami mohon kabulkanlah permohonan kami ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya malam ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Menambah ilmu buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakallah khair. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ya, pamit dulu. Juragan dan lain-lain teman-teman. Pamit. Yati pamit ya. Teguh Firmansyah pamit semua teman-teman. Maranti Iya, Pak pamit ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selesai acara kita. Ya. Alhamdulillah selesai acara kita. Terus juga kita bisa silaturahmi Ya. sama teman-teman walaupun dari via Zoom ya Om. Ya, betul. Ya, alhamdulillah sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi minggu depan di AMP AMP Taklim.